Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, hakikat, fungsi, nilai, dan hukum. Yang kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Yang keempat, problematika, nilai, moral, dan hukum. Yang pertama, ada hakikat nilai. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan suatu yang lain. Kemudian untuk selanjutnya diambil keputusannya. Nilai berperan sebagai pedoman yang menentukan kehidupan di setiap manusia. Moral. Moral berasal dari kata mos, yang bersinonim dengan kesusilaan tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudan dapat berupa peraturan atau prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Hakikat hukum. Hakikat hukum diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama. Keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Tujuan pokok hukum adalah ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan merupakan persamaan makna yang menjadikan pelakunya tidak berpihak pada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Perwujudan. Orang bermoral tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai, rasa, dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai aturan yang berlaku, maka orang tersebut dinilai memiliki moral. Ciri manusia bermoral sebagai makhluk individu dapat dilihat dengan adanya perilaku seperti jujur, dapat dipercayai, adil, bertanggung jawab, dan lain-lain. Hukum. Hukum yang merupakan faktor objektif yang berlaku bagi segala masyarakat dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial tidak berarti meniadakan kaidah-kaidah lainnya. Bahkan antara kaidah hukum dengan kaidah yang lainnya selalu berhubungan. Yang ketiga, ada problematika, nilai, moral, dan hukum. Problematika, nilai, moral, dan hukum. Secara ideal seharusnya manusia taat pada norma moral dan hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan suatu pelanggaran hukum dan kebiasaan individu yang buruk sehingga menjadi sebuah kebiasaan kurangnya sanksi yang erat atau tegas.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.